Halo rekan-rekan semua, ketemu lagi. Kali ini kita akan ngomongin tentang rumah waris. Nah, bagi teman-teman yang mau menjual rumah warisnya atau mungkin ini juga bisa menjadi pengetahuan ya bagi rekan-rekan ya yang mau membeli rumah waris. Nah, jadi ada langkah-langkah saat kamu akan memutuskan untuk menjual rumah waris ya. Langkah-langkah ini agak berbeda dengan kamu ketika menjual rumah atas nama dirimu sendiri. Nah, ini misalnya ada orang gitu punya bapak, punya ibunya sudah meninggal, tinggal anak-anaknya, terus ini mau jual waris itu seperti apa langkah-langkahnya? Yuk kita mulai diskusi. Yang pertama adalah komunikasikan dengan saudaramu atau ahli waris. Ya, jadi sekali lagi ya, menjual rumah waris ini harus sepakat, harus semuanya setuju. Jadi kalau misalnya punya anak tiga, bapak ibunya sudah meninggal, punya anak tiga, tiga-tiganya itu harus setuju. Jadi tiga-tiganya harus setuju. Tidak setuju satu aja, nggak bisa. Ya, jadi semuanya harus tanda tangan, semuanya harus setuju. Jadi kalau di awal belum ada kesepakatan, nggak usah dijual rumahmu. Ya, rumah waris tersebut nggak usah dijual karena juga pasti akan mentok. Ya, mentok kenapa? Karena waktu di notaris butuh tanda tangan saudara-saudaranya, para ahli waris ini. Jadi sepakati dulu. Kalau kakaknya sudah sepakat, adiknya sudah sepakat, semua sepakat baru dijual. Ya, kalau belum masih ada yang belum sepakat, nggak usah dijual. Buang-buang waktu gitu, buang-buang waktu. Satu saja nggak setuju, nggak bisa dijual. Jadi emang ketentuannya seperti itu. Jadi semua harus setuju. Nah, ini. Jadi nomor satu adalah komunikasikan, kemudian sepakati. Oh, bagianmu segini, bagianku segini, bagianku segini, sepakat, deal, ya baru jual. Ya, jadi ahli waris ini harus berkomunikasi ya. Ya kalau nggak akur gimana? Ya nggak bisa. Loh ini aku 5 bersaudara, 4 sudah setuju, 1 nggak setuju. Ya nggak bisa ya. Jadi harus setuju semuanya. Nah kalau rumah waris itu harus setuju semuanya, bukan veto, bukan polling. Oh ini 5 anak, 4 setuju, 1 nggak setuju bisa ditinggal. Nggak seperti itu. Tapi kalau jual rumah waris harus setuju semuanya. Satu saja nggak setuju, nggak bisa dijual. Kan seperti itu. Yang kedua adalah siapkan dokumen. Nah ini sering kali saya temui gitu loh, jual rumah waris tapi tidak siap dengan dokumen-dokumen, bahkan tidak mau ngurus dokumen. Akibatnya ya nggak bisa transaksi gitu loh. Karena beda kalau kita jual rumah biasa itu ya, rumah yang atas nama kita, dokumen-dokumennya kan atas nama kita. Sementara kalau kita jual rumah waris, dokumen-dokumennya selain nanti untuk balik nama waris itu kan selain dokumennya yang sudah meninggal almarhum ini, juga dokumen-dokumen ahli warisnya kan gitu. Makanya harus disiapkan dokumen. Paling sering ini ketinggalan surat keterangan waris. Jadi salah satu syarat kalau kita ingin menjual rumah waris itu adalah surat keterangan waris atau SKW ya. SKW ini sering banget tidak punya gitu loh. Para ahli waris itu tidak punya surat keterangan waris. Nah, nanti kalau disuruh ngurus surat keterangan waris ini diurus ke kelurahan, kecamatan gitu. Nah, itu kan syarat-syaratnya juga macam-macam. Misalnya ada syaratnya fotokopi KTP-nya almarhum, fotokopi buku nikahnya almarhum, surat kematian dan sebagainya. Nah, itu kan eh, biasanya kadang males ngurus. Oh, udah hilang. Pokoknya saya punyanya sertifikat bapak saya ini. Kalau mau ya silahkan dibeli, kalau nggak mau ya sudah. Nggak bisa seperti itu ya. Kalau mau balik nama waris, ya nanti harus ada SKW. Lah untuk ngurus SKW ini ya harus ada fotokopi KTP almarhum, fotokopi buku nikah, surat kematian dan sebagainya. Jadi tidak cukup hanya surat kematian saja, tapi butuh SKW nanti untuk balik nama waris ini, surat keterangan waris. Ya, ini harus dipahami sehingga sudah siap. Jadi sudah siap dalam artian ketika kamu jual rumah waris, ya kamu harus melengkapi dokumen-dokumennya gitu loh, termasuk dokumen pihak almarhum tadi untuk mengurus SKW tadi. Kalau belum ada SKW atau surat keterangan waris tadi, kan gitu. Jadi yang kedua adalah siapkan dokumen. Banyak orang yang jual rumah waris ini tidak siap dengan ini. Akhirnya kelabakan, kewalahan, akhirnya mereka saling tuding, oh kamu kak yang ngurus, oh kamu dek yang ngurus, oh ini enggak wis pokoknya ujungnya ini pokoknya sertifikatnya, nggak bisa gitu. Karena jual beli rumah beda banget kalau kita jual beli mobil. Lu jual beli mobil tinggal ngasih STNK BPKB selesai ya. Apalagi jual beli apa laptop gitu tinggal ngasih barang selesai. Tapi kalau jual beli rumah dokumen-dokumen harus lengkap gitu. Dokumen ini harus lengkap, nggak bisa jual beli rumah ini sertifikatnya udah lepas, nggak bisa seperti itu kan gitu. Yang ketiga adalah implikasi pajak jual beli rumah. Nah ini yang banyak teman-teman yang jual beli waris ini kaget gitu loh. Loh kok biayanya banyak gitu. Loh kok
saya harus mengeluarkan biaya sebanyak itu gitu ya. Jadi sekali lagi ya, kalau kita jual rumah waris ya, itu ada 2 kali proses. Jadi nggak bisa sekali proses itu jual beli langsung jual beli itu nggak bisa. Ada 2 kali proses. Proses balik nama waris yaitu perubahan ya. Singkatnya itu adalah perubahan kepemilikan dari si almarhum ini menjadi di sertifikat nanti tertulis anak-anaknya. Itu yang pertama. Itu namanya balik nama waris. Ada biayanya. Ya, ada PPh, ya ada BPHTB dan biaya lain-lain kan seperti itu. PPh bisa dihapus kalau sudah dilaporkan di SPT almarhum kan gitu. Kalau belum ya harus bayar PPh juga. Nah, kemudian setelah balik nama waris ini selesai, proses selanjutnya adalah balik nama jual beli kan gitu. Jadi ada 2 gitu loh. Nggak bisa satu langsung jual beli, anaknya tanda tangan semua langsung proses jual beli, nggak bisa. Pasti balik nama waris dulu gitu loh. Ya bisa sekali tanda tangannya nanti kuasa jual, tetapi tetap melalui 2 proses tadi. Balik nama waris, setelah balik nama waris selesai, kemudian jual beli. Jadi ada 2 tahapan dan masing-masing tahapan ini ada biayanya. Jadi pasti lebih besar dari rumah yang bukan waris gitu. Nah, ini harus ditanggulangi juga. Nanti sudah jual dengan harga segini ternyata muncul biaya-biaya kaget. Ya, karena PBH sama BPHTB ini kan juga besar ya, besar kan gitu kan ya, juga besar gitu. Makanya konsultasi ke notaris ya. Kalau mau jual itu konsultasi ke notaris ya, nanti bisa tahu ada reng-rengan. Oh, kalau daerah sini ketentuannya seperti ini ya. Oh, BPHTB daerah sini ketentuannya seperti ini. Konsultasi dulu biar nggak kaget nanti ya. Kemudian yang ketiga adalah ini juga penting, setuju aja tidak cukup ya. Jadi masing-masing keluarga ini ya, masing-masing ahli waris ini setuju aja tidak cukup gitu. Tetapi harus hadir atau datang saat jual beli tadi gitu loh. Baik balik nama waris ataupun jual beli kan gitu. Harus datang dan hadir gitu. Nah, banyak orang yang oh ini ada di luar negeri, oh ini ada di sana, oh nanti yang mewakili kakaknya aja, nggak bisa, nggak bisa. Jadi emang semuanya harus hadir. Kalaupun nggak hadir nanti ada surat kuasa, setahu saya ya, ada surat kuasa, tetapi secara notarial, jadi lewat notaris setempat sana. Misalnya adiknya di Papua itu lewat surat kuasa di notaris Papua sana, ya nanti untuk dikirimkan ke notaris sini gitu. Itu pun ada beberapa notaris yang mau, ada yang nggak mau kan seperti itu. Nah, jadi itu tadi ada 4 ya, ada 4 hal itu harus disiapkan matang-matang sebelum kamu melakukan jual beli waris gitu loh. Jadi yang pertama komunikasikan, satu aja yang nggak setuju nggak bisa dijual itu rumah. Yang kedua siapkan dokumenmu harus siap semuanya ya. Kalau dokumennya belum siap, ya tetap aja nggak bisa dijual kan gitu ya. Dokumennya apa aja sesuai di video di awal tadi ya. Jadi yang kedua adalah siapkan dokumen. Kemudian siapkan juga implikasi pajak. Jangan sampai kamu nanti kaget. Oh, waduh kok pajaknya besar ya. Karena ada 2 proses kalau rumah balik nama waris tadi. Balik nama waris dan jual beli ya. Jadi ada 2 proses yang semuanya memakan biaya yang lumayan besar. Dan yang terakhir adalah kesiapan hadir baik langsung maupun melalui kuasa ya setiap ahli warisnya. Ya, itu 4 hal itu diskusikan dulu sebelum kalian memutuskan untuk menjual rumah waris. Oke, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.